Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhan Senopati dengan NIM 1203050177 dari kelas Hukum Perdata Internasional A. Saya di sini akan mempresentasikan tentang judul dari mempresentasikan eh, artikel artikel yang saya buat dari tugas sebelumnya dengan nama dengan judul yaitu tinjauan hukum tentang investasi cryptocurrency di Indonesia. Pertama itu ada pendahuluan. Dalam rangka mengakomodir mata uang kripto di Indonesia, aset kripto, telah diberlakukan beberapa peraturan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggara perdagangan berjangka aset kripto. Selain itu, terdapat Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka dan diatur lebih khusus lagi dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019. Eh, Tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar aset kripto fisik di bursa berjangka. Peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 dan pasal 1 huruf F Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang komoditi yang dapat digunakan sebagai subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Berdasar pertimbangan huruf C Permendag Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto, hasil legis dari adanya beberapa peraturan tersebut ialah untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka aset kripto. Kemudian metode penelitian. Artikel ini menggunakan aspek hukum menggunakan aspek hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan menjelaskan aspek yuridis normatif terkait regulasi atau kebijakan cryptocurrency di Indonesia. Gambaran ini berdasarkan undang-undang dan beberapa peraturan tentang legalitas dan bentuk cryptocurrency dalam Peraturan Badan Perdagangan Berjangka atau BAPEPTI, Peraturan tentang Aset Cryptocurrency yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset aset kripto Indonesia, yakni BAPEPTI nomor 7 tahun 2020 untuk menunjukkan bahwa secara normatif terdapat perbedaan definisi yang mempengaruhi model regulasi cryptocurrency. Pembahasan. Berbagai aset cryptocurrency bermunculan dari waktu ke waktu. Akibatnya, Peraturan Bapepti Nomor 7 Tahun 2020 dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang ketentuan aset cryptocurrency yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto Indonesia. Kementerian Perdagangan Kemendag melaporkan pada bulan Mei 2021 jumlah investor aset kripto di Indonesia melebihi 6,5 juta dan transaksi mereka menembus 370 triliun dolar. Selain itu, dibandingkan tahun sebelumnya, ketika nilai transaksi hanya 65 triliun meningkat 5 kali lipat, potensial aset kripto yang lebih besar dipicu dari ekonomi digital hilir saat 5G Internet of Things, cloud computing, artificial intelligence menjadi aspek terpenting dari ekonomi digital itu sendiri. Tingkat pengembalian yang sangat tinggi yang ditawarkan oleh faktor lain dalam pesatnya ekspansi jumlah investor, menanggapi meningkatnya antusiasme para investor, khususnya kaum milenial, Oscar Darmawan mendirikan Indodex pada tahun 2014 di mana ia masih menjabat sebagai CEO sebagai platform perdagangan. Indodex telah terdaftar secara sah di Bapepti dan merupakan bursa perdagangan cryptocurrency terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Penyedia layanan Bitcoin menanggung dan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna Bitcoin atau nasabah sebagai akibat dari pelanggaran menurut pasal 78 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebagaimana dipersyaratkan oleh pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, kehadiran dari Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai pengawas pemasok dan pengguna Bitcoin dapat menyelesaikan perbedaan pendapat secara musyawarah, namun apabila hal tersebut tidak memungkinkan, perdagangan perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui bursa berjangka, badan arbitrase perdagangan berjangka komoditi atau bakti atau pengadilan negeri. Secara umum, peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik mengakui keberadaan uang elektronik e-money dan dinamikanya. Apabila kriteria tersebut terpenuhi dan tercapai
kesepakatan bersama, maka uang yang akan beredar dapat digunakan oleh masyarakat. Peraturan BI ini menyebutkan alat pembayaran dianggap sah sepanjang memenuhi syarat, yaitu didistribusikan berdasarkan jumlah uang yang disimpan dalam rupiah. Karena masih dibuat melalui penambangan, Bitcoin tidak memenuhi standar uang elektronik, jadi tidak sama dengan uang elektronik. Kemudian dalam hal tata cara pembayaran diatur dalam Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011. Menurut pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang, dalam setiap transaksi di Indonesia, di pasal tersebut menyatakan bahwa harus menggunakan rupiah dalam tujuannya untuk pembayaran, tanggung jawab yang harus dibayar tunai, atau kegiatan transaksi dalam sektor keuangan lainnya. Karena jika pembayaran dilakukan tanpa menggunakan rupiah, dapat dikenakan denda maksimal. Pasal 33 ayat 1 UU Mata Uang menetapkan hukuman penjara 1 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Meskipun Bitcoin, Litecoin, Dashcoin, Dogecoin, Litecoin, Litecoin, Namecoin, NXT, Bitcoin, Primecoin, dan seterusnya adalah tidak termasuk dalam pengertian virtual currency, disebutkan dalam pasal 34 huruf A Peraturan Bank Indonesia eh, tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, bahwa virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh otoritas moneter diperoleh dengan menambang, membeli, dan mentransfer hadiah. Keabsahan Bitcoin di Indonesia semakin dipersoalkan ketika dalam klarifikasi pasal 34 huruf A Peraturan Bank Indonesia tahun 2016 tentang pelaksanaan penanganan pemrosesan transaksi pembayaran menjelaskan pembelian atau transfer pemberian dari Bitcoin, Blackcoin, dan seterusnya ternyata tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik. Ada dua ketentuan syarat yang harus dipenuhi Bitcoin jika ingin diterima sebagai sistem pembayaran digital di Indonesia. Bekerja sama dengan penyelenggara sistem pembayaran dalam negeri. PJSP yang dimaksud adalah bank umum dengan kegiatan usaha dan inti modal di atas 30 triliun rupiah. Sesuai Peraturan BI Nomor 19 Tahun 2017 tentang gerbang pembayaran nasional pada buku 4, serta setiap transaksi harus dikonversikan ke mata uang rupiah, dan ditambahkan bahwa transaksi yang dikonversikan ke mata uang rupiah harus sudah mendapat persetujuan dari BI. Meski peraturan BI terkesan melarang, namun dilonggarkan untuk memungkinkan penggunaan platform alternatif yang tidak sejalan dengan larangan perdagangan rupiah di Indonesia. Menurut DSN MUI nomor 28 tahun 2002 tentang jual beli mata uang, transaksi Bitcoin di Indonesia menunjukkan bahwa investasi Bitcoin lebih bersifat garar, spekulasi yang merugikan orang lain, aset, harga tidak dapat dikendalikan, dan tidak ada jaminan formal atas keberadaannya. Sangat mungkin bahwa sebagian besar spekulasi itu ilegal. Menggunakan Bitcoin sebagai alat tukar adalah legal bagi mereka yang bersedia menggunakannya dan menerimanya itu. Namun, menggunakan Bitcoin sebagai investasi legal adalah melanggar hukum karena itu hanya alat untuk permainan untung rugi dan bukan bisnis yang menghasilkan uang. Simpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa uang kripto atau virtual currency mempunyai peraturan hanya pada kegiatan investasi mengacu pada peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020. Namun dalam perspektif hukum lain, yaitu hukum Islam, berdasarkan putusan MUI, investasi pada instrumen kripto haram hukumnya karena tidak adanya aset dasar. Lain halnya pada kegiatan pembayaran di wilayah Indonesia yang mengatur virtual currency untuk tidak digunakan karena dalam undang-undang mata uang yang hanya bisa digunakan ialah rupiah. Meskipun banyak masyarakat yang berharap bahwa kripto bisa dijadikan sebagai alat pembayaran karena mudah dan bebas dari biaya administrasi layanan. Nyatanya Indonesia sendiri tidak mengakuinya sebagai alat pembayaran yang sah merujuk pada UU Mata Uang. Hanya mengatur sebatas salah satu instrumen investasi yang bisa dipilih oleh masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.